Assalamualaikum. Hai, ketemu lagi bersama Bang Dul Ngayap Channel. Channel yang akan membahas berbagai info seputar tempat-tempat wisata terkini yang bagus untuk dikunjungi, mulai dari akses jalannya dan juga tempat wisatanya, supaya dulur semua bisa memiliki referensi next tripnya mau kemana bersama kerabat ataupun keluarga tercinta. Jadi jangan lupa pencet tombol subscribe-nya. Selamat menonton sampai habis. Nuansa Riung Gunung Pengalengan merupakan tempat wisata baru di Bandung Selatan yang mendapat julukan sebagai Swissnya Bandung, dan saat ini menjadi tempat wisata yang sedang hits. Termasuk ke dalam sebuah wisata alam, menyajikan hamparan perkebunan teh yang tertata dengan sangat indah. View-nya mirip dengan beberapa tempat wisata lain yang sudah ada, yakni Cukul Pengalengan, Taman Langit, dan Wayang Windu Pengalengan. Sebelum memasuki lokasi wisata, pengunjung akan dikenakan biaya tiket masuk nuansa Riung Gunung yang berlaku. Berikut tiket masuk atau HTM nuansa Riung Gunung Pengalengan. Untuk HTM-nya yaitu 15.000 per orang. Untuk yang camping yaitu 25.000 per orang. Sewa tendanya mulai dari Rp150.000 per tenda. Ada juga wood cabin, harga mulai dari Rp450.000 per kabin. Informasi harga tersebut tentunya dapat sewaktu-waktu berubah sesuai kebijakan pengelola wisata Riung Gunung Bandung. Lokasi parkir motor berada di bagian dalam, sedangkan untuk parkir mobil berada di dekat jalan raya. Beberapa fasilitas penunjang bisa ditemukan di Riung Gunung Pengalengan, seperti kafe dan resto yang menyediakan aneka kuliner tradisional enak dan tempat yang nyaman. Dulers bisa ngopi sambil makan mie telur, ditemani pemandangan gunung, kebun teh yang terhampar luas sejauh mata memandang. Bagi dulers yang suka camping, di Riung Gunung Pengalengan juga tersedia area perkemahan loh. Area camping ini cukup luas dan bisa menampung hingga 50 tenda. Jika tidak punya tenda dan perlengkapan camping lainnya, di sini juga ada tempat untuk menyewanya. Untuk sewa tenda, dulers hanya perlu mengeluarkan biaya mulai dari Rp150.000 per malam tergantung jenis tendanya. Tersedia juga 3 paket camping. Harga mulai Rp400.000 sampai dengan Rp600.000. Kalau berencana camping, dulers perlu menyiapkan jaket dan pakaian hangat, sebab udara malam hari di sini akan sangat dingin. Yuk kenalan dulu sama asal-usul nama wisatanya. Kata riung dalam bahasa Riung Gunung diambil dari bahasa Sunda yang artinya berkumpul saling berhadap-hadapan. Jadi nama Riung Gunung berarti gunung-gunung yang berkumpul atau saling berhadapan. Area ini cukup luas hingga beberapa kilometer dengan ketinggian sekitar 1.500 mdpl. Hamparan kebun teh yang memiliki luas sekitar 30 hektar dulers. Wow, besar sekali ya. Di destinasi wisata ini, pengunjung bisa merasakan udara sejuk pegunungan dan hamparan kebun teh yang indah. Sangat cocok dikunjungi saat butuh suasana alam setelah lelah dengan berbagai pekerjaan. Tak heran jika Riung Gunung Pengalengan selalu ramai dikunjungi, terutama saat momen liburan. Seperti halnya tempat wisata lain, Riung Gunung Pengalengan juga memiliki banyak daya tarik loh. Salah satunya adalah Skywalk, spot yang paling jadi favorit pengunjung yang suka berfoto.
Skywalk adalah jembatan kayu yang dibuat membentang dan membelah perkebunan teh dengan sangat indah. Panjangnya sekitar 400 meter dan pengunjung bisa melintasi jembatan ini sambil melihat indahnya kebun teh. Di sini, Dulers bisa mengabadikan momen dengan berfoto dengan latar belakang perkebunan teh dan gunung-gunung yang menjulang dengan cantik. Nah, ini ada villa 2 lantai dengan kapasitas 10-15 orang. Ada kamar mandi, dapur, alat masak. Lantai 2-nya ada 1 double bed. Posisinya agak di ujung, lebih privasi dibanding tipe lain. Namanya Villa Pinus 1. Bagi Dulers yang kurang suka camping tapi tetap pengen ngerasain suasana ala-ala camping, di Riung Gunung Pengalengan juga tersedia tipe glamping dan tipe kabinnya loh. Untuk yang tipe glamping hanya ada 1. Tipe glamping Umi ini hanya tersedia 3 unit. Lokasinya ada di sebelah bawah jika dibandingkan dengan tipe camping deck. Suasana di dalam glamping terasa nyaman dan homey. Sedangkan untuk tipe kabin terdapat 2 tipe, yaitu tipe one cabin dan tipe two cabin. Lokasi tipe kabinnya ada di sebelah kanan sebelum jembatan gantung. Jadi setelah dari loket masuk, Dulers beloknya ke arah kanan. Lokasinya memang lebih ke bawah dibandingkan dengan lokasi deck campingnya. Bang Dul lanjutkan melihat tipe one cabinnya. Di depan ada sungai kecil, terus ada bangku-bangku untuk bersantai. Kabin jenis ini hanya tersedia 1 unit ya Dulers. Jadi ada baiknya memesan terlebih dahulu jika ingin menginap di kabin ini. Kasurnya juga cukup untuk ukuran 2 dewasa dan 2 anak-anak. Tersedia colokan yang cukup banyak. Bangunannya benar-benar 100% kayu. Ada sedikit area kosong untuk menyimpan tas dan lain-lain. Ada jarak antara lantai dengan kasurnya. Jadi kasurnya seperti memakai dipan atau ranjang kayu. Yuk Dulers, kita lihat kabin selanjutnya. Bang Dul lanjut ke kabin yang kedua. Posisinya berada di depan kabin yang pertama. Terlihat kabin yang kedua ini lebih besar. Kapasitasnya juga lebih banyak, 4-6 orang. Kabin ini sudah ada kasurnya karena sudah ada yang mau check-in. Kamar mandi sharing ada di luar. Nah, ini adalah view dari kabinnya. Tersedia pula tempat duduk seperti bangku. Posisi kabin kedua ini ada di paling ujung, jadi lebih private. Setelah dari kabin kedua, Bang Dul lanjut review kabin yang paling besar. Yuk cek. Lokasinya ada di sebelah kabin yang pertama. Bang Dul lanjut ke kabin berikutnya yang ukurannya paling besar. Disebut juga sebagai tipe shelter. Lantai 1 dan 2 itu terpisah, bisa diakses lewat tangga yang ada di luar kabinnya. Bagian dalam kabinnya cukup besar, tapi tidak ada ruang-ruang gitu Dulers. Sistemnya ngebarak gitu, jadi kasurnya dijejerin gitu aja. Kapasitas bisa 10-15 orang. Setelah semua kabin sudah kita cek fasilitas dan ruangannya, saatnya Bang Dul menuju area kantin yang ada di sekitar kabinnya. Sewaktu Bang Dul kesini, kantinnya sedang tidak buka. Mungkin karena weekdays, pengunjungnya jadi agak sepi. Gak tahu kalau weekend.
Kalau Dulers lihat dari menu-menu yang tertulis, cukup lengkap ya. Dan pastinya Dulers jadi nggak perlu cari-cari keluar. Tentunya Dulers juga harus mencari tahu warung ini jam berapa bukanya dan tutupnya. Aktivitas yang dapat dinikmati selain berkeliling kebun teh adalah rafting. Jarak tempuh sekitar 5 km. Paketnya minimal 4 orang. Cocok banget nih buat seru-seruan bareng keluarga atau teman-teman di kantor. Wisatawan akan menyusuri sungai dengan arus yang deras dan turun tajam selama kurang lebih 2 jam. Sungai ini tak terlalu lebar, namun treknya begitu menantang, ditambah kanan kiri sungai yang masih berupa hutan yang asri. Keseruan lain yang tak boleh terlewatkan yaitu bertualang dengan kendaraan bermesin 4WD. Ada ATV yang nantinya akan membawa wisatawan berkeliling mengitari perkebunan teh yang luas dan jalanan tanah yang berbatu. Nantinya wisatawan akan ditemani oleh leader riding dan instruktur supaya tidak tersesat dan salah jalan. Sayangnya minimal pengemudi harus berusia di atas 14 tahun. Jika masih di bawah 14 tahun harus didampingi oleh orang dewasa. Dan inilah titik naik ATV motor. Jenisnya ada yang manual dan matic. Untuk yang manual tenang aja, mudah kok pengoperasiannya. Pengguna ATV akan disuguhkan pemandangan Pengalengan Bandung yang sangat indah. Jalur ATV akan mengitari kebun teh dan beberapa macam rintangan, tapi tidak terlalu sulit. Akan ada guide yang selalu mendampingi Dulers selama perjalanan. Harga sewanya mulai dari 200 ribuan. Ada yang single untuk 1 orang dan yang tandem bisa untuk 2 orang. Rasanya pasti seru banget karena Dulers berada di tengah hamparan kebun teh yang luas banget. Kemudian terdapat wahana off-road untuk minimal peserta 7 orang. Rute perjalanan dimulai dari Riung Gunung, kemudian ke Jalan Warnasari, dan kembali ke titik awal. Mobil yang digunakan adalah Land Rover, dan nantinya akan ada guide serta sopir khusus. Jelajah dan atraksi di alam bebas dengan Land Rover dapat melintasi medan yang berat, bukit, dan turunan terjal. Juga mampu melewati trek yang berlumpur. Dengan penggerak roda depan dan belakang, mobil jenis ini mampu menembus itu semua dan juga belantara hutan pinus rahong di Gunung Padaringan dan kebun teh Malabar, Pengalengan, Bandung. Driver yang berpengalaman akan membawa peserta melintasi trek yang menarik dan menantang sepanjang perjalanan. Rute jalan menuju Riung Gunung Pengalengan terbilang cukup baik. Jalanan sudah mulus beralas cor beton. Medannya memang sedikit menanjak, namun tidak terlalu ekstrim dan cukup mudah dilalui. Selama perjalanan, Dulers akan terhibur dengan keindahan perkebunan teh di kiri dan kanan jalan. Itulah akhir dari video Bang Dul ngayap. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, dan komen. Terima kasih yang sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.